Ibu bapa, saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-6, dan Injil yang kita kutip hari ini dari Injil Lukas pasal 6 ayat 17 dilanjutkan ayat 20 sampai dengan 26. Berharap pada Tuhan. Saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah Matius di bukit dan khotbah Lukas di dataran merupakan kumpulan perkataan Yesus tentang kondisi dasar kehidupan Kristen. Masing-masing dimulai dengan serangkaian ucapan bahagia yang mengagumkan siapa yang secara khusus diberkati oleh Tuhan. Satu terjemahan modern yang bersemangat menerjemahkannya, "Selamat bagi Anda." 8 ucapan bahagia dari Matius memang lebih berfokus pada kualitas rohani, miskin dalam roh, lapar dan haus akan keadilan. Sedangkan 4 ucapan bahagia dari Injil Lukas lebih langsung pada keadaan hidup. Oleh karena itu, penekanannya adalah pada pembalikan nilai-nilai yang dibawa oleh Yesus. Yesus menjungkir balikan dunia Injil atau kabar baiknya datang kepada orang miskin yang terabaikan, yang tertindas. Kebahagiaan sejati tidak terdiri dari kekayaan, ketenaran, atau perayaan. Mereka yang berjuang sekaranglah yang akan menerima pahala yang kekal. Apakah keempat hal negatif yang mengikutinya terlalu berat bagi orang kaya, yang puas, yang sembarang, yang terkenal? Melalui Injil ini mengalir benang peringatan tentang bahaya rasa puas, dan kita jarang memperhatikan peringatan tersebut kecuali jika dilebih-lebihkan. Kekhawatiran orang-orang yang berkelimpahan tentang bagaimana mereka harus menggunakan kelebihan mereka secara bertanggung jawab bagi orang lain, setidaknya harus sama besarnya dengan mereka yang khawatir untuk bertahan hidup. Menurut Injil, kemiskinan merupakan sifat khas kehidupan Kristiani. Ada banyak contoh dalam Injil di mana Yesus memperingatkan kita tentang bahaya kekayaan. Orang muda yang kaya yang mau menjadi sempurna pulang ke rumah dengan sedih hati ketika ia diminta oleh Yesus untuk meninggalkan kekayaannya. Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan Injil, orang miskin dipandang sebagai orang yang terbuka kepada kehendak Allah dan disebut bahagia, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Allah sendiri menjadi jaminan kebahagiaan mereka. Dan Lukas mencatat bahwa lebih baik menjadi miskin daripada kaya, lebih baik menjadi manusia bebas daripada ditindas, lebih baik menaruh kepercayaan kepada Allah daripada kepada manusia. Dalam arti ini dapat dimengerti apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia, "Diberkatilah yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan pada Tuhan." Ibu bapa, saudari dan saudara yang terkasih, mungkin yang terpenting bukanlah kaya atau miskin, melainkan sikap di balik kedua kenyataan itu. Kekayaan itu menjadi malapetaka kalau kita memperolehnya secara tidak halal dan memanfaatkannya secara tidak halal pula. Kekayaan juga bisa menjadi malapetaka kalau kita menganggap sebagai penjamin dalam hidup, padahal sesungguhnya hanya Allah penjamin hidup kita. Sebaliknya, kemiskinan bisa juga menjadi malapetaka kalau dalam keadaan itu ia bersusah hidup dengan bermacam cara, termasuk yang tidak halal. Karena sikap yang paling penting
ialah entah kita kaya atau miskin, kita harus tetap berhadap pada Allah. Hanya Allah yang sanggup menjamin hidup kita. Amin.